Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa saat ini kita sudah memasuki separuh kedua daripada bulan Ramadan. Itu artinya setengah daripada bulan Ramadan telah berlalu meninggalkan kita. Biasanya di malam-malam seperti ini keadaan umat Islam, khususnya di negeri kita Indonesia, itu terbagi menjadi dua. Ada di antara mereka yang semakin semangat untuk beribadah karena mereka tahu bagaimana harga dan nilai bulan Ramadan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan bulan Ramadan. Bagaimana tidak? Karena sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan awwaluhu rahmah. 10 hari pertama bulan Ramadan itu berisi rahmatnya Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita ketahui adalah Tuhan yang maha kasih sayang kepada seluruh hamba-Nya. Tetapi di 10 hari pertama bulan Ramadan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada hari lainnya. Sehingga kalau bisa kita ucapkan dengan bahasa kasar, 10 hari pertama bulan Ramadan adalah hari-hari di mana Allah begitu sayang dengan hamba-Nya. Dan rahmat Allah inilah yang membuat segala urusan yang terkait dengan kita baik dunia maupun akhirat itu menjadi mudah dan lancar. Kita sehat karena rahmat Allah, rezeki kita lancar itu karena rahmat Allah, keluarga kita bahagia itu karena rahmat Allah, ibadah kita teratur itu karena rahmat Allah, dan yang terpenting tidak ada orang di antara kita yang masuk surga kecuali karena sebab rahmat Allah. Itulah mengapa dikatakan sebanyak apapun rahmat yang kita kumpulkan, maka semakin besar pula kemungkinan kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 10 hari kedua berisi maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah malam-malam yang saat ini kita berada di dalamnya. Artinya ini waktu yang paling pas bagi kita hamba yang merasa memiliki dosa yang begitu banyak untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di malam-malam ini Allah akan berikan ampunannya secara besar-besaran. Tentu kita manusia, jujur-jujur saja, selama kita hidup, kalau kita hitung-hitung, mungkin lebih banyak dosa yang kita lakukan dibanding amal ibadah. Seandainya pun kita merasa amal ibadah kita banyak, sholat 5 waktu kita terjaga, mungkin ada di antara kita yang rajin puasa sunnah, mungkin ada bahkan yang sholat malamnya tidak pernah ketinggalan, sedekahnya rajin. Tetapi apakah semua ibadah itu sudah kita lakukan murni karena Allah Subhanahu wa taala? Apakah selama ini sholat kita 5 waktu itu semuanya sudah betul-betul khusyuk? Apakah selama ini sedekah kita, puasa kita betul-betul murni karena Allah, atau ada unsur-unsur lain? Sehingga tidak bisa dipungkiri memang kita ini sangat perlu dan sangat miskin akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah salah satu hikmah daripada bulan Ramadan. Kenapa Allah hanya memberikan Ramadan ini kepada umat Islam? Sampai-sampai Nabi Musa pernah iri dan meminta kepada Allah untuk dijadikan menjadi umatnya Nabi Muhammad.
karena melihat keutamaan Ramadan. Di antara hikmahnya karena Allah ingin membantu kita umat Islam secara mudah bisa mendapatkan penghapusan dosa. Oleh karenanya Nabi Muhammad pernah berdoa, wailul liman adraka Ramadan falam yughfar dzunubuhu. Sungguh amat celaka orang yang dapat kesempatan bisa berada di bulan Ramadan, ternyata Ramadan tidak mampu menghapuskan dosa-dosanya, tidak mampu menggugurkan dosa-dosanya. Maka malaikat Jibril pernah mengatakan, wa ajaba, sungguh aku takjub, heran dengan manusia yang bisa mendapatkan Ramadan, tapi Ramadan tidak mampu membersihkan dirinya. Bagaimana tidak? Nabi Muhammad pernah mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena atas dasar keimanan dan mengharapkan sesuatu dari Allah, dia berpuasa, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya yang lampau. Jadi kalau kita berpuasa setiap hari, ketika kita berbuka, otomatis dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lampau. Belum selesai kata Nabi Muhammad, wa man qama Ramadan, dan siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Semoga kita termasuk orang-orang tersebut, ya, baik dengan salat maupun dengan zikir maupun dengan tadarus, maka Allah akan menghapuskan segala dosa-dosanya yang lampau. Jadi di bulan Ramadan secara tidak langsung kita sudah mendapatkan 2 ampunan dosa di siang hari dan di malam hari. Kalau kita berpuasa dan kita hidupkan malam-malam. Itulah mengapa setelah 30 hari kita masuk ke dalam hari yang fitri, kita dianjurkan untuk mengucapkan innal aidi. Semoga kita menjadi orang-orang yang kembali. Artinya apa? Kembali suci. Bagaimana tidak? Karena 30 hari kita mendapatkan ampunan dosa. Dan semoga kita mendapatkan hal itu. Amin ya rabbal. Syaratnya cuma 2. Kita betul-betul menjalankan ibadah puasa dan di malam-malam Ramadan kita hidupkan malam-malam tersebut. Kemudian selain itu, tentu ada begitu banyak fadilah Ramadan yang tidak bisa kita ungkapkan karena waktu yang terbatas. Tetapi di malam-malam seperti ini, 10 hari kedua, ada satu malam di mana malam itu dikatakan dengan malam nuzulul Quran. Tepatnya besok malam 17 Ramadan. Kenapa dikatakan malam nuzulul Quran? Karena pada malam itu Nabi Muhammad SAW pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran turun secara tadrijiyah, tidak sekaligus, tetapi berangsur-angsur 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tetapi ayat pertama turun di malam 17 Ramadan, dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Itulah kenapa sebagian ulama mereka mengatakan malam Lailatul Qadar terkadang jatuhnya tepat pada malam 17 Ramadan. Atas dasar firman Allah di dalam surat Al-Qadar. Sehingga para ulama mereka banyak membangun semangat yang lebih di dalam membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Bahkan Imam Syafi'i, imam mazhab kita, kebanyakan di antara kita di Indonesia mengambil mazhab beliau, diriwayatkan ketika beliau berada di bulan Ramadan, biasanya beliau menghatamkan Al-Quran 30 kali sampai 60 kali. Artinya luar biasa sebenarnya itu di dalam membaca Al-Quran. Karena memang kata Nabi Muhammad, kalau kita ingin lihat siapa orang yang baik di antara kita, maka lihatlah hubungannya dengan Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah mereka orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sehingga perlu bagi kita di bulan ini bukan hanya berpuasa, bukan hanya menghidupkan malam-malam Ramadan dengan salat tarawih, tetapi perlu
luar bulan Ramadan terkadang kita sulit membaca Al-Quran. Mungkin karena urusan pekerjaan, mungkin karena urusan rumah tangga dan berbagai macam hal. Tetapi marilah kita di bulan Ramadan ini kembali mengambil mushaf kita. Kalau kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran, minimal setiap hari marilah kita membaca Al-Quran walaupun hanya satu halaman. Karena Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil 'alamin. Wahai para manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat min rabbikum, langsung dari Tuhanmu. Luar biasanya untuk umat Islam, nasihatnya langsung dari Allah. Wa shifaa'un lima fis suduri, dan di situ ada obat untuk hati kalian. Wa hudan wa rahmatun, dan di situ ada petunjuk. Kita kalau ingin tidak tersesat di jalan, maka kita menggunakan peta. Apa sih peta? Peta hakikatnya petunjuk. Makanya kita setiap sholat selalu doa kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus supaya kita tidak tersesat. Dan peta itu ada di dalam Al-Quran. Wa rahmatun, dan di dalam Al-Quran ada rahmat, dan rahmat ini kunci untuk kita masuk ke dalam surga. Makanya Al-Quran itu penuh dengan nasihat bagi mereka yang bukan hanya membaca. Karena kebanyakan di antara kita kebanyakan hanya membunyikan Al-Quran. Kita bunyikan Al-Quran, maka kita tahu apa artinya. Sedangkan orang yang membaca, dia bisa mengambil kesimpulan dari apa yang dia baca. Jadi 4 hal ini, nasihat, obat, petunjuk, dan rahmat, bisa didapati oleh orang-orang yang mentadabburi Al-Quran. Oleh karenanya para hadirin, kalau kita pernah mendengar Nabi Muhammad SAW, dia pernah bersabda di dalam hadisnya, siapa orang yang senantiasa membaca ayat kursi sehabis sholat, tidak pernah dia tinggalkan sholat 5 waktu, dia selalu membaca ayat Al-Kursi, maka tidak akan ada yang memisahkan antara dirinya dan surga kecuali kematian. Jadi siapa orang yang selalu istiqomah membaca ayat Kursi sehabis sholat, maka orang ini dijamin oleh Nabi Muhammad akan masuk ke dalam surga. Ayat Kursi akan menjadi syafaat baginya. Itu hanya satu ayat di dalam Al-Quran. Bagaimana dengan keseluruhan Al-Quran? Oleh karenanya, marilah sama-sama kita jadikan Al-Quran sahabat kita di dunia. Kalau kita jadikan Al-Quran sahabat kita di dunia, maka Al-Quran akan menjadi sahabat kita setelah kita wafat. Al-Quran akan menjadi sahabat kita di kubur. Al-Quran akan menjadi sahabat kita ketika kita dibangkitkan di mahsyar. Al-Quran akan menjadi sahabat kita ketika kita melewati sirat. Bahkan Al-Quran tetap akan menjadi sahabat kita ketika kita masuk ke dalam Al-Quran. Inilah kata Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li sahibihi wa kama. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang sebagai penolong bagimu, bagi orang-orang yang membacanya. Oleh karenanya para hadirin, inilah beberapa nasihat yang semoga juga bermanfaat bagi diri saya dan untuk kita semuanya. Marilah sama-sama kita gunakan waktu yang tersisa dari Ramadan ini untuk mencari rahmat Allah, untuk mencari ampunan Allah. Marilah kita lebih semangat lagi untuk berpuasa dan menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Dan marilah kita membuat hubungan kita dengan Al-Quran semakin kuat. Semoga dengan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia sebelum di akhirat. Hadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.